Saudara kembar bernama Elias dan Lukas pergi bersama ayah mereka ke tempat sang ibu. Elias mengundang ayahnya masuk ke dalam rumah untuk menyapa ibunya, tapi si ayah menolak lalu ia pergi. Kemudian, Elias dan Lukas masuk ke dalam rumah. Di dalam mereka merasa heran karena ibu mereka tidak menyambut kedatangan mereka. Mereka pun segera mencari sang ibu di seluruh rumah dan menemukannya di kamar tidur. Kamar itu dipenuhi sampah dan juga sangat gelap. Si ibu mengatakan ia baru saja menjalani operasi plastik dan perlu memakai perban di wajahnya. Ia meminta anak-anak agar tidak takut pada penampilannya. Setelah itu, si ibu membawa anak-anak ke kamar tidur mereka dan memberi hadiah kecil. Ia menjelaskan aturan untuk tinggal di rumah ini, di mana anak-anak tidak boleh berteriak kencang, memasuki kantornya, atau masuk ke gudang penyimpanan. Elias memberikan ibunya sebuah lukisan, tetapi si ibu seolah tidak menyukainya. Elias bertanya apa yang akan mereka lakukan di malam hari, karena ia ingin sekali menghabiskan waktu bersama ibunya. Namun sang ibu menjawab bahwa ia terlalu lelah dan menyuruh anak-anak untuk tidur saja. Tetapi di malam hari, si ibu berubah pikiran dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Sebelum tidur, si ibu membacakan cerita kepada anak-anak, kemudian menyuruh mereka untuk tidur. Tetapi Elias meminta sang ibu untuk menyanyikan lagu favoritnya yang selalu dibawakan oleh sang ibu. Namun sang ibu membalas bahwa ia sudah dewasa dan ia menolak menyanyi untuk Elias. Elias bertanya pada Lukas, mengapa ibu kini telah banyak berubah. Mereka berpikir selama mereka hidup terpisah, ibu mereka berhenti mencintai mereka. Si kembar pun mulai menyanyikan lagu favorit mereka, sementara si ibu hanya berdiri di luar pintu dan mendengarkan mereka. Keesokan paginya, Elias dan Lukas pergi keluar untuk bermain. Lukas mengajak Elias pergi ke gudang dan mencari tahu mengapa ibunya melarang mereka pergi ke sana. Si kembar berjalan masuk ke gudang dan melihat mainan mereka serta buku komik. Sementara, Elias naik ke atas dan melihat darah di sana. Ketika Lukas keluar dari gudang, ibunya menangkap basah Lukas. Sang ibu menjadi sangat murka dan memarahi Elias, sementara Lukas hanya berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Di malam hari, Elias mengalami mimpi buruk. Ia melihat ibunya duduk di gudang dan berlumuran darah. Elias pun terbangun di tengah malam, lalu meninggalkan kamarnya. Ia mendengar ibunya sedang berbicara di telepon mengatakan, berapa lama ia harus berpura-pura. Lukas bersandar di pagar, dan ibunya mendengar suara berdecit, hingga Lukas segera berlari ke kamar, lalu berbaring di kasur. Si ibu memasuki kamar untuk memeriksa apakah putranya sedang tidur. Setelah memeriksa ia pun pergi. Keesokan paginya, mereka berdiskusi mengapa ibu mereka bertingkah sangat aneh, sementara Lukas penasaran apa yang ibunya bicarakan di telepon. Saat sarapan, si ibu menerima panggilan telepon dan langsung pergi ke kantornya. Si kembar mencoba untuk menguping percakapan ibunya, tapi mereka tidak bisa mendengar apapun dari luar. Kini, mereka memiliki rencana baru. Elias mengambil mainan walkie-talkie-nya dan membungkusnya dengan lakban. Lalu, mereka pergi ke kamar tidur ibu mereka dan meletakkan walkie-talkie di bawah tempat tidur. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, Elias memutuskan untuk melihat sebuah foto keluarga. Sebelumnya, terpasang di dinding sebuah foto keluarga yang sangat bahagia, tapi sekarang foto itu sudah menghilang hingga foto Lukas bersama Elias pun tak dipajang. Tiba-tiba, si ibu memasuki ruangan. Untungnya Elias berhasil bersembunyi di balik tirai dan memperhatikan apa yang dilakukan ibunya. Si ibu menyalakan musik, ia mulai menari dan perlahan-lahan melepaskan pakaiannya. Elias menemukan lukisannya di tempat sampah. Ia pun begitu sedih, mengapa ibunya membuang lukisan yang ia hadiahkan untuknya. Elias kembali bersembunyi dan melihat ibunya melepaskan perban wajahnya, lalu memakai perban baru yang bersih. Si ibu melihat lukisan itu, ia mengambilnya kemudian merobeknya. Berhasil keluar dari kamar sang ibu, Elias mengambil lukisan itu bersamanya dan menunjukkannya pada Lukas. Elias tidak mengerti mengapa ibu mereka bertingkah sangat aneh,
Lukas membalas mungkin wanita itu bukanlah ibu mereka. Lukas membawa foto lama ibu mereka dan memperhatikan bahwa sang ibu memiliki bola mata berwarna hijau, sementara ibunya kini memiliki bola mata berwarna biru. Sekarang, Elias yakin sepenuhnya bahwa wanita yang bersama mereka bukanlah ibu mereka. Si ibu mencoba untuk masuk ke kamar. Lukas menyarankan agar menelpon ayahnya dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Di malam hari, Elias menonton video ibunya di ponsel yang sedang menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Tak lama kemudian, si ibu memasuki kamar dan mulai mencari ponsel Elias. Ia meminta Elias untuk memberikan ponselnya. Ia sangat marah karena Elias menelpon ayahnya dan mengeluh tentang dirinya. Ia pun mengambil ponsel itu, lalu merusaknya. Si ibu pergi ke kamarnya, sementara Elias dan Lukas mengganjal pintu dan pergi untuk tidur. Di malam hari, Elias bangun dan pergi dari kamarnya. Ia memperhatikan pintu kamar tidur ibunya sedikit terbuka, kemudian ia masuk ke dalam. Ibunya sedang berendam dan ia tidak melihat Elias. Elias mencoba menyingkirkan masker dari wajah wanita itu untuk meyakinkan bahwa wanita tersebut bukanlah ibunya. Namun sayangnya, wanita itu akhirnya menyadari keberadaan Elias. Elias mengunci kamarnya. Ia berharap si ibu tidak bisa masuk ke dalam. Wanita itu meminta agar anak-anak membuka pintu dan mengatakan bahwa ia hanya ingin bicara, tapi Elias tetap tidak mau membuka pintu. Wanita itu mendobrak pintu, lalu masuk ke dalam dan ia sangat marah pada mereka. Ia meyakinkan bahwa ia adalah ibu mereka. Ia juga sudah bersikap sangat baik, namun anak-anak malah memperlakukannya dengan buruk. Elias menjawab jika ia bukanlah ibu mereka. Wanita itu memukul wajah Elias, kemudian menguncinya di kamar mandi. Ia memaksa Elias agar mau mengatakan bahwa ia adalah ibunya, hingga dengan terpaksa Elias pun mengiyakannya. Di malam hari, wanita itu duduk di tempat tidur dan sedang melakukan pedikur. Lalu, wanita itu melihat kulitnya terkelupas, dan ia menarik kulit yang terkelupas tanpa ekspresi. Ternyata, kejadian tersebut hanyalah mimpi buruk Elias. Lukas membangunkan Elias. Ia mengajak Elias untuk melarikan diri. Mereka berdua kemudian meninggalkan rumah saat keadaan hujan deras. Mereka menemukan rumah kosong dan memutuskan untuk bermalam di sana. Elias tidak suka keheningan. Ia meminta Lukas untuk bercerita sebuah dongeng. Lukas lalu bercerita tentang bagaimana anak kembar dilahirkan dan jiwa mereka akan terhubung satu sama lain selamanya. Lukas meyakinkan bahwa sekarang mereka akan selalu bersama sampai akhir hayat. Di tengah malam, Elias terbangun dan mendengar suara aneh. Ia mendatangi jendela dan melihat sidik jari di sana. Elias memutuskan untuk melihat keluar, namun ia melihat monster di depannya. Monster itu memecahkan jendela dan menyerang Elias, tapi itu hanyalah mimpi. Seorang polisi membangunkan Elias dan bertanya bagaimana mereka berakhir di tempat ini. Pak polisi memanggil rekannya, lalu Elias memberitahu polisi bahwa seorang wanita menakutkan tinggal di rumahnya dan berpura-pura menjadi ibu mereka. Setelah mendengar cerita Elias, Bu polisi menjanjikan akan membantu dan melindungi mereka. Ia lalu mengajak si kembar masuk ke dalam mobil dan pergi ke kantor polisi. Tapi ternyata polisi berbohong. Karena faktanya para polisi malah membawa keduanya kembali ke rumah. Seorang wanita keluar dari rumah, namun kali ini ia tidak mengenakan perban apapun. Ia bahkan mengundang polisi masuk ke dalam rumah dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengembalikan anak-anaknya. Wanita itu kemudian meminta si kembar pergi ke kamar mereka, sementara Elias tidak mengerti mengapa wanita tersebut terlihat seperti ibu mereka. Lukas meyakini wanita itu sudah melakukan operasi plastik dan telah mengubah wajahnya. Di loteng, mereka memutuskan untuk menguping percakapan. Polisi lalu bertanya, mengapa salah satu dari anak mendapatkan luka pada bibirnya. Si wanita menjawab jika anaknya baru saja terjatuh dan ia tidak akan pernah memukul putranya sendiri. Wanita itu menambahkan bahwa Elias memiliki imajinasi yang tinggi dan polisi pun mempercayainya begitu saja. Lalu,
Polisi meminta sebuah tanda tangan darinya karena ternyata wanita itu adalah penyanyi terkenal yang kini sudah memutuskan berhenti berkarir. Kemudian, si wanita masuk ke kamar anak-anak dan mengatakan bahwa mereka harus mendengarkan perkataannya serta mencintainya. Ia menambahkan, karena aksi buruk Elias, dengan terpaksa ia harus melepas perbannya 3 hari lebih awal. Ia juga mencari mereka sepanjang malam, meskipun disertai hujan deras. Tapi si kembar berpura-pura tertidur dan tidak menjawab perkataan tersebut. Si ibu lalu pergi ke kamarnya dan mengambil obat tidur. Di malam hari, Elias dan Lukas masuk ke kamar wanita itu dan mengikat tangan serta kakinya. Di pagi hari, wanita itu terbangun dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Elias mendekati tempat tidur dan bertanya di mana ibunya. Namun wanita itu hanya memberontak. Ia meminta Elias untuk membebaskannya dari tali pengikat dan berjanji tidak akan marah padanya. Elias kemudian menunjukkan foto ibunya dan berkata bahwa ibunya memiliki mata berwarna hijau. Wanita itu tertawa dan mengatakan bahwa di saat kerja ia memakai lensa mata berwarna hijau dan lensa itu ada di dalam tasnya. Namun, Elias tidak mempercayainya. Ia pun pergi ke dapur, lalu mengisi ember dengan air dan menuangkan es ke dalamnya. Elias kembali ke kamar tidur dan menyiramkan air dingin pada wanita itu. Wanita itu terus berkata bahwa ia adalah ibunya, tetapi Elias masih tidak percaya padanya. Elias pergi ke kamarnya untuk mengambil lukisannya dan bertanya mengapa ia merobeknya, padahal ibunya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Si wanita mulai menangis karena ia tidak tahu harus menjawab apa, dan ia terus meyakinkan Elias bahwa ia adalah ibunya. Elias keluar dari kamar. Ia mulai mencari tas si wanita untuk memeriksa apakah ada lensa di dalam tas itu. Lukas meminta Elias menghentikan aksinya dan segera pergi dari sana, tapi Elias tidak peduli. Lukas menemukan tas ibunya terlebih dahulu dan berkata ia tidak menemukan kontak lensa di dalam tas. Elias ingin memeriksanya sendiri, tetapi Lukas tidak mengizinkannya. Lukas mengajak Elias berkemas dan kabur, tetapi Elias tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkan wanita itu terikat. Elias masuk ke kamarnya. Si wanita meminta maaf kepada keduanya jika telah berperilaku buruk dan tidak menjadi ibu yang baik. Ia meminta agar tangannya dilepaskan, tapi Elias mengatakan jika Lukas telah melarangnya untuk melakukan hal itu. Elias bertanya kembali mengapa ia merobek lukisannya. Akhirnya si wanita menjawab bahwa waktu itu ia sedang kesal dan seharusnya ia tidak melakukan hal tersebut. Lukas memasuki kamar dan melihat Elias hendak membebaskan wanita itu. Lukas meyakinkan Elias bahwa ia tidak perlu melakukan hal tersebut. Si wanita meminta Elias untuk tidak mendengarkan saudaranya. Ia juga memohon agar Elias tetap bersamanya, tapi Elias malah membungkamnya lalu meninggalkan ruangan. Mereka mulai mengemasi barang-barang dan akan meninggalkan rumah selamanya, tapi pada saat bersamaan polisi tiba di sana. Elias membuka pintu dan mengatakan bahwa ibunya sedang pergi berbelanja. Wanita itu mendengar ada seseorang datang ke rumah. Ia pun sekuat tenaga mencoba berteriak dan memberi isyarat, tapi tidak ada yang mendengarnya hingga polisi akhirnya pergi. Setelah itu, mereka meninggalkan rumah dan menunggu kedatangan bis, tetapi Elias ingat bahwa ia lupa sikat giginya tertinggal. Elias berkata pada Lukas jika ia harus mengambil sikat giginya dan akan segera kembali. Namun, Elias ternyata membohongi Lukas. Ia memeriksa tas ibunya dan menemukan kotak lensa milik ibunya. Elias mulai menyadari bahwa Lukas telah menipunya. Elias pun berlari ke kamar ibunya dan mengunci pintu. Elias membebaskan dan memeluk ibunya. Ia meminta maaf, kemudian berkata bahwa Lukaslah yang membuatnya berbuat buruk. Wanita itu berkata ia tidak marah padanya. Elias meminta ibunya untuk berbicara pada Lukas, tetapi si ibu mengatakan bahwa mereka harus pergi ke gudang dulu. Mereka meninggalkan kamar. Elias mencoba memanggil Lukas tapi Lukas tak merespon. Mereka berjalan bersama dan pergi menuju gudang. Ibunya berkata jika Elias harus mengetahui sebuah kebenaran. Saat mendekati gudang,
Elias mulai ketakutan hingga tak mau masuk ke dalam, tetapi si ibu memintanya agar ia berani. Elias pun pergi ke lantai atas dan melihat noda darah di balok kayu. Ia tidak mengerti mengapa si ibu membawanya ke sini. Si ibu menjawab bahwa Elias harus menyadari apa yang telah terjadi. Ternyata, Elias menemukan pistol aktif milik orang tuanya, kemudian tak sengaja menembak saudaranya sendiri. Si ibu menenangkan Elias bahwa kejadian tersebut bukanlah kesalahannya, tetapi Elias tidak mau mempercayainya. Selama ini, Elias juga tidak percaya bahwa Lukas telah meninggal. Ia lalu mendorong ibunya, hingga si ibu jatuh dari ketinggian dan kebakaran pun terjadi di gudang. Namun Elias malah meninggalkan ibunya terbaring di dalam. Seluruh gudang kini terbakar habis. Elias berpikir bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia hidup sendirian. Namun tiba-tiba, sosok misterius Lukas dan ibunya muncul di hadapannya, kemudian memeluk Elias dengan erat.